Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada perkuliahan daring mata kuliah metode penelitian dan penyusunan skripsi. Pembahasan kita kali ini adalah tentang metode analisis data. Metode analisis data ini merupakan metode yang harus kita lakukan manakala kita sudah berhasil melakukan pengumpulan data. Jadi setelah data berhasil kita kumpulkan, maka kegiatan berikutnya adalah melakukan analisis data. Sehingga analisis data itu merupakan kegiatan yang dilakukan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Responden itu terutama adalah merupakan sumber data primer, sedangkan sumber data lain terutama adalah merupakan sumber data sekunder. Ini bisa berasal dari penyuluh pertanian, bisa juga berasal dari UPTD penyuluh pertanian, bisa berasal dari kelurahan atau desa, bisa berasal dari kantor kecamatan, dari dinas pertanian, dari badan pusat statistik, baik yang di tingkat kabupaten, kota, provinsi maupun pusat, dan dari sumber-sumber data yang lain. Kegiatan yang dilakukan pada analisis data terdapat beberapa kegiatan, antara lain yaitu yang pertama adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Jadi data-data yang sudah berhasil kita kumpulkan, kemudian kita lakukan pemilihan berdasarkan variabel. Kemudian kegiatan yang kedua adalah membuat tabulasi data. Tabulasi data tadi didasarkan atas variabel yang kita gunakan di dalam penelitian kita. Kegiatan yang ketiga adalah menyajikan data dari tiap variabel yang kita teliti tersebut. Kemudian setelah data disajikan sedemikian rupa, maka pekerjaan berikutnya adalah melakukan perhitungan terhadap data yang sudah kita sajikan tadi untuk menjawab rumusan masalah yang terdapat di dalam proposal usulan penelitian kita. Tahapan berikutnya yaitu pekerjaan perhitungan untuk menguji hipotesis. Manakala kita ada hipotesis yang kita ajukan di dalam proposal usulan penelitian. Nah, terhadap hipotesis yang kita ajukan tersebut, maka dilakukan pengujian dengan membandingkan antara hasil yang kita peroleh dari penelitian dengan yang seharusnya. Jika pada penelitian kualitatif, analisis data biasanya menggunakan kata-kata yang disusun ke dalam teks yang diperluas. Maka pada penelitian kuantitatif, analisis datanya umumnya adalah dengan menggunakan statistika. Terdapat dua macam statistik yang digunakan pada penelitian kuantitatif.
Yang pertama adalah statistik deskriptif, dan yang kedua adalah statistik inferensial. Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk melakukan analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa ada maksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku secara umum atau tanpa bermaksud untuk generalisasi. Itu pada statistik deskriptif. Sedangkan statistika inferensial atau biasa disebut sebagai statistik induktif itu merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diharapkan dapat diberlakukan untuk generalisasi pada populasi. Pada statistika inferensial ini juga sering disebut sebagai statistik probabilitas. Mengapa disebut sebagai statistik probabilitas? Hal ini karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data yang dilakukan perhitungan dari sampel kebenarannya adalah bersifat probability. Kebenarannya bersifat peluang. Termasuk ke dalam statistik deskriptif antara lain yang pertama adalah penyajian data melalui tabel. Kemudian yang kedua adalah penyajian data melalui grafik. Kemudian penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Juga penyajian data dalam bentuk piktogram. Perhitungan modus median maupun min, perhitungan desil persentil jika ada, kemudian perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan persentase maupun analisis korelasi dan regresi. Dalam analisis korelasi dan regresi, untuk membandingkan dua rata-rata atau lebih pada statistik deskriptif, tidak perlu dilakukan uji signifikansi. Pada penelitian yang dilakukan pada populasi, itu kita dapat menggunakan statistik deskriptif. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan dari sampel, maka analisisnya dapat menggunakan statistik deskriptif, tetapi juga dapat menggunakan statistik inferensial. Statistik deskriptif pada sampel ini dilakukan bila kita hanya ingin mendeskripsikan data dari sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, di mana sampel tadi diambil. Sedangkan pada statistik inferensial, ini cocok digunakan jika sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara random. Suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan pada populasi mempunyai kesalahan dan kebenaran atau biasa kita sebut kepercayaan yang dinyatakan sebagai persentase.
Umumnya tingkat peluang yang digunakan pada bidang pertanian adalah 5%, sehingga taraf kepercayaannya adalah 95%. Dan ini yang biasa kita sebut sebagai taraf signifikansi. Signifikansi sendiri merupakan kemampuan untuk digeneralisasikan dengan kesalahan tertentu. Jika signifikan, maka hubungan itu dapat digeneralisasikan. Statistik inferensial sendiri dapat dikelompokkan atas dua, yaitu statistik parametrik. Yang kedua adalah statistik non-parametrik. Statistik parametrik yaitu merupakan statistik yang digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Sedangkan statistik non-parametrik merupakan teknik statistik yang dimaksudkan tidak untuk menguji parameter populasi, tetapi terutama adalah untuk menguji distribusi dari populasi. Adapun syarat untuk penggunaan statistik parametrik, yang pertama yaitu bahwa populasi dan data berdistribusi normal. Kemudian bila data asal dari dua kelompok atau lebih, maka data tersebut harus bersifat homogen. Bila menggunakan regresi, maka asumsi linearitas harus terpenuhi. Ini penggunaan statistik parametrik. Dan data minimal harus diukur dalam skala interval. Adapun parameter populasi itu terdiri atas yang pertama adalah rata-rata dengan notasi mu. Ini diuji melalui statistik ektopi. Jadi notasi mu ini parameter pada populasi. Biasanya dilakukan uji dengan menggunakan statistik X pada sampel. Kemudian parameter populasi yang kedua adalah simpangan baku yang biasa kita sebut sebagai sigma. Ini pada sampel diuji melalui statistik S. Kemudian varian dari sigma kuadrat ini diuji menggunakan statistik S kuadrat, yaitu varian dari sampel. Yang berikutnya adalah tentang hipotesis. Hipotesis dapat dikelompokkan atas tiga. Yang pertama adalah hipotesis deskriptif. Kemudian yang kedua hipotesis komparatif. Dan yang ketiga adalah hipotesis asosiatif. Hipotesis deskriptif merupakan hipotesis yang diuji dengan statistik parametrik, merupakan dugaan terhadap nilai dari satu sampel atau unit sampel dibandingkan dengan yang standar. Sedangkan pada hipotesis deskriptif yang diuji dengan statistik non-parametrik merupakan dugaan ada tidaknya perbedaan secara signifikan nilai antar kelompok dalam satu sampel.
Yang berikutnya adalah hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif ini merupakan hipotesis untuk melakukan dugaan ada tidaknya perbedaan secara signifikan nilai-nilai dari dua kelompok atau lebih. Ya, komparatif berarti membandingkan. Ya, membandingkan artinya ada yang diperbandingkan. Yang diperbandingkan artinya setidak-tidaknya terdiri dari dua kelompok. Ya, kalau satu kelompok tidak bisa dibandingkan, ya, dua kelompok. Ya. Dua kelompok ini pengertiannya bisa dari dua populasi yang berbeda, ya, yang diukur secara bersamaan, bisa juga berasal dari satu populasi tetapi diukur dua kali. Yaitu dilakukan pengukuran sebelum dan dilakukan pengukuran sesudah adanya suatu perlakuan tertentu. Ini hipotesis komparatif. Berikutnya adalah hipotesis asosiatif, yaitu hipotesis dugaan terhadap ada tidaknya hubungan secara signifikan antara dua variabel atau lebih. Untuk menguji hipotesis satu sampel, bila datanya berbentuk nominal, maka digunakan teknik statistik binomial dan C kuadrat satu sampel. Masih ingat dengan uji binomial sampel tunggal? Nah, ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari uji statistik non-parametrik sampel tunggal. Yang berikutnya adalah untuk menguji hipotesis deskriptif satu sampel. Bila datanya berbentuk ordinal, maka statistik uji yang digunakan yaitu menggunakan teknik statistik run test. Kemudian untuk menguji hipotesis deskriptif satu variabel, bila datanya berbentuk interval atau rasio, artinya merupakan data yang berasal dari skala interval maupun skala rasio, maka kita dapat menggunakan teknik statistik t-test satu sampel. Ada uji t-student. Adapun untuk menguji hipotesis komparatif dari dua sampel yang berpasangan, bila datanya berbentuk nominal, maka bisa digunakan teknik statistik McNemara. Demikian pertemuan kita untuk mata kuliah metode penelitian dan penyusunan skripsi dengan pokok bahasan tentang metode analisis data. Terkait dengan metode analisis data ini, pendalaman yang lebih, Anda dapat membuka kembali mata kuliah statistika non-parametrik yang sudah kita bahas pada semester sebelumnya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terus semangat untuk belajar, semangat untuk menulis. Semoga Anda sukses di dalam melakukan penyelesaian studi. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.